Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pasti sehat dan luar biasa ya. Dan pasti udah siap dong menerima pembelajaran di pagi hari ini. Ya anak-anak, untuk pagi hari ini kita masuk bab yang baru, bab ketiga mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa anak-anak mampu mengetahui apa saja struktur dan fungsi organ-organ tumbuhan. Ya, oke anak-anak, struktur dan fungsi organ tumbuhan. Ya, ini ada lima ya organ tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada buah dan biji. Nah ini yang mau kita pelajari untuk pertemuan hari ini anak-anak ya. Oke, yang pertama kita masuk akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di permukaan tanah. Ya, sistem perakaran pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada perakaran serabut. Ini terdapat pada tumbuhan monokotil. Tumbuhan monokotil itu adalah tumbuhan berkeping satu. Misalnya adalah jagung atau padi ya. Dan sistem perakaran tunggang. Ini terdapat pada tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping dua. Contoh tumbuhan berkeping dua itu adalah kopi, ada banyak, ada kopi, ada nangka, ada alpukat, banyak ya anak-anak ya. Nah, kemudian dikatakan dia berakar serabut karena akarnya itu semua akar cabang ya. Terdiri dari akar cabang. Ini contohnya anak-anak. Akarnya semua akar cabang, tidak memiliki akar utama ya. Sedangkan akar tunggang itu adalah tumbuhan yang memiliki akar utama. Ini contohnya akar utama. Jadi dia memiliki akar utama, biasanya itu besar akar utamanya ya. Bisa dibedakan ya anak-anak ya. Oke, kemudian kita masuk akar tumbuhan juga mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misalnya akar pada wortel ya, akar pada wortel ini bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Oke anak-anak, kemudian sekarang kita masuk fungsi akar. Yang pertama, menempatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan menyimpan cadangan makanan. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita masuk batang. Batang tumbuhan dikotil ya. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang-cabang dan berkayu. Ini misalnya. Nah, ini batangnya bercabang ya. Nah, bercabang-cabang dan berkayu. Beberapa diantaranya memiliki batang herbaceous atau basah. Ini misalnya pada bayam. Nah, sedangkan batang tumbuhan monokotil ini umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Ya, selain itu ruas-ruasnya terlihat jelas. Nah, ini contohnya di sini. Ya, atau tumbuhan jagung anak-anaknya ini itu kan batangnya lurus tumbuh ke atas. Itu ruas-ruas batang jagung nampak jelas ya anak-anak ya. Nah, itu tumbuhan monokotil atau berkeping satu. Nah, oke anak-anak, kemudian pada batang tumbuhan dikotil terdapat kambium yang menyebabkan batang tumbuhan dikotil dapat membesar. Jadi anak-anak gak usah heran kenapa pohon nangka batangnya itu besar. Nah, itu kan karena ada kambium. Itu contoh tumbuhan dikotil. Nah, kemudian batang jagung, anak-anak gak usah heran loh, ini batang jagung kok gak besar-besar ya, kecil terus ya gitu ya. Nah, pada batang jagung itu tidak ada kambium. Itu contoh tumbuhan monokotil ya. Jadi kambium itu hanya terdapat pada tumbuhan dikotil ya. Oke anak-anak, sekarang masuk fungsi batang. Yang pertama itu menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun. Dan yang ketiga tempat menyimpan cadangan makanan ya, seperti tanaman tebu dan kentang. Itu fungsi batang ya anak-anak ya, dipahami ya. Oke, kemudian kita masuk daun ya. Kita masuk daun. Yang pertama, apa itu daun ya? Daun itu merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, berbentuk tipis dan banyak mengandung zat warna hijau yang disebut dengan klorofil ya. Oke, kemudian bentuk pertulangan pada daun ya. Ada dia yang menjari. Ya, bentuknya seperti jari ya. Ini misalnya pada daun singkong anak-anak ya. Bentuk daunnya kayak jari ya. Kemudian ada yang menyirip. Nah, ini contohnya pada tumbuhan kopi, daun kopi ya, tanaman kopi ya. Kemudian ada yang melengkung. Ini boleh pada tanaman nangka, daun nangka, tahu anak-anak ya. Kemudian ada yang sejajar. Nah, ini misalnya pada daun padi atau daun jagung ya, dia sejajar. Paham ya anak-anak ya? Jadi bentuk pertulangan daun ada 4, ada yang menjari, ada menyirip, ada melengkung, dan ada yang sejajar. Nah, pertulangan daun yang menjari ya, pertulangan daun yang menjari
menyirip dan melengkung ini terdapat pada tumbuhan dikotil berkeping 2. Sedangkan pertulangan daun yang sejajar itu terdapat pada tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping 1. Nah, apa aja itu fungsi dari daun anak-anak? Yang pertama, itu adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan sebagai bahan baku dalam fotosintesis. Yang kedua, mengatur penguapan air, dan yang ketiga tempat pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bisa ya dipahami anak-anak ya? Oke, kemudian kita masuk bunga. Bunga adalah bagian penting dari sistem reproduksi tumbuhan. Nah, jelas. Nah, kenapa ini disebut sebagai bagian penting dari sistem reproduksi tumbuhan? Karena dengan adanya bunga, maka tumbuhan akan bisa melakukan reproduksi atau perkembangbiakan. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Alat reproduksi pada bunga, ya, ada alat reproduksi pada bunga itu ada 2. Untuk alat kelamin jantan itu disebut dengan benang sari. Sedangkan untuk alat kelamin betina disebut dengan putik, ya. Bisa dilihat pada gambar ya anak-anak ya. Untuk putik, nah ini bagian putik. Ini ya. Ada kepala putiknya paling atas, tangkai putiknya, kemudian ada dasar putik. Itu adalah alat kelamin betina. Sedangkan untuk benang sari, nah ini ada benang sari yang ini, yang kecil-kecil ya. Untuk benang sari, itu bagian benang sari ada 2, ada kepala sari, ada tangkai sari ya. Jadi untuk alat kelamin betinanya dipahami itu putik, sedangkan alat kelamin jantannya itu adalah benang sari. Nah, anak-anak, penyerbukan pada tumbuhan ya itu dibantu oleh hewan. Boleh dibantu oleh hewan, bisa juga dibantu oleh angin. Ya. Kemudian penyerbuk umum, ya, hewan yang pada umumnya membantu penyerbukan pada tumbuhan itu adalah burung kolibri, ada lebah, ya, ada tawon, semut, lalat dan kumbang, ya. Anak-anak, jika pada satu bunga terdapat lengkap kepala putiknya dan benang sarinya ada pada satu bunga, disebut dia dengan bunga lengkap. Tapi jika pada bunga tersebut hanya satu, contoh hanya memiliki putik atau hanya memiliki benang sari, dia disebut sebagai bunga yang tidak lengkap. Ya, bisa dipahami anak-anak ya. Oke, kemudian kita masuk. Perbedaan struktur bunga pada tumbuhan monokotil dan dikotil adalah, ya, pada bunga monokotil kelopaknya itu kelipatan 3, sedangkan pada dikotil kelopaknya kelipatan 4 atau 5. Nah, bunga monokotil mempunyai benang sari kelipatan 3, sementara bunga dikotil mempunyai benang sari kelipatan 4 atau 5. Contoh bunga monokotil itu adalah bunga lili, sedangkan contoh untuk bunga dikotil itu adalah bunga mawar. Paham ya anak-anak perbedaannya sekarang ya? Oke, masuk kita sekarang buah dan biji. Apabila serbuk sari dan putik telah masak, ya, setelah terjadi penyerbukan ya, dan terjadi penyerbukan yang diikuti pembuahan, maka akan terbentuk bakal buah. Ya, jadi ketika benang sari dan serbuk sari dan putik bertemu, terjadi penyerbukan, akan terbentuk yang namanya bakal buah. Ya, nah bakal buah yang ini anak-anak ya, bakal buah yang ini. Ya, bakal buah ini nanti akan berubah menjadi buah. Ya, sedangkan di dalam ini ada bakal biji nanti akan berubah menjadi biji. Ya, paham anak-anak ya? Jadi buah dan biji itu terbentuk ketika benang sari dan kepala putik bertemu, ya, terjadi penyerbukan. Oke anak-anak ya, paham ya? Jadi anak-anak, ini materi kita untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini mengenai struktur dan fungsi organ-organ pada tumbuhan. Silakan dipahami video yang Ibu sampaikan, disimak ya, dan pastikan setelah pertemuan ini ilmu anak-anak kami bertambah. Baik anak-anak, pesan Ibu tetap jaga kesehatannya. Ketika keluar dari rumah jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan dan tetap jaga jarak. Terima kasih, selamat pagi.